Ya, Dr. Diah Wulan Anggraini ya seorang dokter lulusan FK UGM yang melanjutkan pendidikan spesialis jantung dan pembuluh darah juga di UGM. Beliau menempuh pendidikan S2 di UGM dan dilanjutkan S3-nya di Kobe University. Kemudian beliau memiliki banyak penelitian di bidang kardiologi dalam hal penyakit jantung bawaan dan juga masalah pulmonary hypertension atau hipertensi pulmonal. Next. Kalau beliau ini memang peneliti ya basicnya, jadi banyak sekali apa yang dituangkan dalam karya ilmiah. Saat ini beliau aktif menjadi staf Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular FKKMK UGM di bagian penyakit jantung bawaan dan juga pulmonary hypertension. Kita langsung saja karena waktu terbatas. Saya persilahkan untuk Dr. Wulan. Dr. Wulan, apakah sudah join? Halo? Ya, sudah. Terima kasih Dr. Dian. Ya, terima kasih Dr. Wulan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Sudah jelas ya slide terlihat dan suara cukup Ya, sedikit terputus-putus, dokter. Apakah bisa diulang? Ini agak terputus. Suara saya masuk? Ya, sudah masuk, dokter. Ya. Oke. Silakan, dokter. Baik, terima kasih Dokter Dian dan juga panitia penyelenggara dari Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet dan rekan-rekan tenaga kesehatan sekalian. Jadi pada pagi hari ini kita menyambung dari Dr. Taufik dan juga Dr. Vita. Kita akan menyampaikan mengenai deviasi aksis, bundle branch block, dan juga pembesaran ruang jantung. Jadi kita akan sedikit mengulang kembali bagaimana menentukan aksis, kemudian apa sih itu sebenarnya bundle branch block, dan bagaimana identifikasi dari EKG, serta bagaimana kita bisa mengidentifikasi bahwa telah terjadi pembesaran di baik itu atrium kiri, atrium kanan, ventrikel kiri maupun ventrikel kanan. Nah, untuk beberapa pembahasan yang akan kita sampaikan mengenai deviasi aksis, kemudian ada gangguan konduksi intraventrikel dan juga interventrikel, serta adanya pembesaran ruang jantung. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, mengenai deviasi aksis sendiri adalah teman sejawat sekalian akan kita berikan sedikit outline ya atau reminding bagaimana sih sebetulnya kita menentukan aksis, terutama adalah aksis QRS sebetulnya yang cukup penting untuk mengidentifikasi adanya kelainan pada EKG dengan menggunakan sadapan di ekstremitas yaitu lead 1, 2, 3, AVR, AVF, dan AVL. Jadi memang yang paling common digunakan untuk menentukan aksis itu adalah yang paling mudah ya, sebetulnya ini yang paling mudah kita sampaikan itu adalah gunakan lead 1 dan AVF. Ada beberapa yang menggunakan AVL dan lead 2, ada juga yang menggunakan lead 1 dan AVF kemudian di-adjust lagi dengan AVL. Atau kalau mau lebih detail lagi, sebetulnya kita bisa gambar saja menggunakan vektor. Kalau ingat zaman dulu pelajaran vektor matematika, itu kita gunakan gambar vektor itu ke arah positifnya berapa, negatifnya berapa, kemudian kita tarik garis dan kita bentuk vektor, sudutnya berapa, itu adalah yang paling akurat. Tapi itu akan sangat memakan waktu dan kemudian implikasi klinisnya sebetulnya tidak terlalu besar karena kita membutuhkan pembacaan yang lebih cepat. Misalnya kita gunakan saja lead 1 dan AVF itu kalau biasanya saya melakukan pembacaan EKG itu adalah paling cepat. Jadi contohnya seperti ini. Ini kita lihat lead 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF. Nah, lead 1 itu defleksinya adalah positif, lead 2 positif, lead 3 positif. Nah, kalau dalam posisi defleksinya positif seperti ini, maka defleksi positif itu adalah kalau lead 1 ke kanan, kemudian AVF itu adalah ke bawah, ya arah defleksi positifnya itu berarti dia vektornya ke bawah. Kemudian kalau lead 3 itu adalah ke sini, ya ke kiri dari AVF di sudut 120-an. Kemudian kalau AVR itu adalah di kiri atas,
dia normally adalah defleksi negatif. Kemudian kalau AVL itu adalah ke arah sana. Jadi di atasnya lead 1 sekitar 30 derajat. Kemudian kalau AVF ini ke bawah tadi ya. Nah, kemudian lead 2 itu adalah di kanannya AVF sekitar 60 derajat. Ini adalah aksis yang paling normal. Nah, kemudian pembagian lagi untuk kriterianya itu adalah sebetulnya ini sama saja ya, A dan B. Jadi kita akan lihat berapa sih sebetulnya vektor yang dibentuk oleh dua lead tadi. Jadi kalau lead satunya itu positif, kita ambil garis ke kanan. Kalau AVF-nya itu positif adalah kita ambil garis atau vektor ke bawah. Maka net vektor, penghitungan vektornya itu adalah dia di area yang kuning ini. Gitu. Karena dia positif itu ke kanan, AVF positif itu ke bawah, maka dia masih di dalam area kuning. Sehingga yang di dalam area kuning ini adalah aksis yang normal. Sementara, contoh ya, kalau seandainya AVF-nya itu adalah defleksinya negatif, maka kita bisa tarik garis, AVF negatif itu kan berarti ke atas, ke arah minus 90 seperti ini. Kemudian kalau lead satunya itu adalah positif, maka dia ke kanan. Maka dia adalah di antara rentang 0 sampai 90 derajat ini. Tinggal kita lihat lagi, AVL-nya positif atau negatif. Kalau AVL-nya itu adalah dominan positif, maka sebetulnya aksisnya masih normal. Kalau AVL-nya itu adalah dia dominan negatif, maka sebetulnya dia aksisnya adalah sudah bergeser mendekati minus 90. Dalam artian di sini adalah aksis deviasi ke kiri. Nah, kalau aksis deviasi ke kanan berapa? Kalau deviasi ke kanan adalah antara 90 sampai 180. Kalau kita mau pakai contoh lead 1 dan AVF lagi, seandainya lead 1 itu defleksinya negatif, maka tentu vektornya adalah ke kiri, ke arah 180. Kalau AVF-nya itu adalah positif, jadi defleksinya dia ke arah 90, maka tentunya kita akan dapat vektor di area yang hijau. Sehingga ini adalah right axis deviasi. Nah, selanjutnya lagi, kalau seandainya lead satunya itu adalah negatif, dalam keartian dia ke arah 180 dan lead AVF-nya itu defleksi negatif juga, yang dia aksisnya itu adalah ke arah minus 90, maka kita akan dapatkan net vektor itu ada di area yang biru. Oleh karena negatif dan negatif, maka dia ada di kotak kuadran yang ini. Sehingga itu adalah superior aksis atau indeterminate aksis. Jadi itu adalah cara yang paling mudah bagaimana kita menentukan aksis. Gampangnya lihat aja satu AVF gitu, satunya positif atau negatif, AVF-nya positif atau negatif. Kita akan dapat di 4 kuadran ini. Oke. Kemudian yang kedua ya, itu tadi cara gampangnya menghitung aksis. Kenapa kemudian aksis itu menjadi penting? Karena nanti dia akan kita perhitungkan ketika kita akan melihat pembesaran ruang, apakah itu pembesaran ruang ventrikel kiri maupun pembesaran di ventrikel kanan. Jadi kalau ventrikel kiri, maka aksis biasanya akan cenderung deviasi ke kiri. Sementara kalau ventrikel kanan, dia akan cenderung deviasi aksis ke kanan. Sehingga untuk menambah scoring dalam kita menentukan pembesaran ventrikel kiri maupun ventrikel kanan, kita gunakan aksis. Nah, selanjutnya tentang sistem konduksi. Nah, sistem konduksi ini adalah ya kita melihat atau kita meremind lagi, mereview lagi bagaimana sih sistem konduksi di jantung. Jadi kalau teman-teman ingat bahwa sistem konduksi atau hantaran listrik di jantung itu adalah pacemaker utama adalah di SA node atau generator listrik utama. Kemudian dia akan tertransport, si konduksi listriknya itu, listrik akan terkonduksi ke AV node. Kemudian di AV node ini mengalami perlambatan pace. Kemudian dia akan dihantarkan melalui his bundle dan kemudian di septum interventricle ini akan ada bercabang menjadi 2 ya, yaitu left bundle
yang kemudian dia akan menghantarkan listrik ke ventrikel kiri, dan left bundle ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang fasciculus posterior dan juga yang kedua adalah fasciculus anterior. Sebelum si listrik itu dihantarkan ke otot-otot jantung secara detail melalui serabut Purkinje. Nah, untuk yang ke kanan, ini akan dihantarkan oleh cabang dari bundle kanan atau right bundle branch. Ya, jadi di dalam ventricle, di sistem intraventricle itu akan ada konduksi listrik itu dihantarkan oleh branch left bundle dan right bundle, gitu aja gampangnya. Left bundle akan dibagi menjadi anterior fasciculus dan posterior fasciculus. Sementara kalau yang kanan adalah right bundle. Nah, pada kondisi normal, ya, jadi ketika normal semua konduksinya baik, kemudian di sini serabut-serabut bundle branch-nya itu berfungsi dengan baik, tidak ada kelainan apapun, maka depolarisasi ventrikel itu atau listrik itu akan mendepolaris ventrikel dalam waktu yang sangat singkat, yaitu sekitar 100 milisecond saja. Sehingga kenapa kita bisa tahu bahwa kalau kita lihat di dalam EKG, itu durasi dari QRS dia akan kurang dari 110. Ya, kalau mau diterminologikan normalnya adalah lebar atau durasi dari QRS itu ketika mulai dari awal gelombang Q sampai dengan gelombang S itu adalah dari gelombang S ini adalah hanya 120 milisecond sebetulnya. Tapi normally rata-rata adalah kurang dari 110. Nah, ini kondisi ini menggambarkan kecepatan dari depolarisasi ventrikel. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa kalau kita lihat gelombang QRS, itu kita hitung dia hanya sekitar 3 kotak kecil saja. Jadi kalau sampai dengan 5 atau bahkan 6, maka berarti dia membutuhkan waktu yang lebih panjang bagi si listrik untuk melewati mendepolarisasi ventrikel. Sehingga kalau dia lebih lebar, kita bisa berpikir ini ada suatu hambatan nih, kenapa kok listriknya dia lewatnya lebih lambat. Gitu. Jadi kita akan bisa punya interpretasi, oh berarti dia ada suatu hambatan di dalam bundle branch gitu. Apakah itu yang di kiri atau di kanan atau di anterior atau di posterior. Ya, kemudian ini tadi ya menambahkan yang sebelumnya. Jadi kalau kita lihat bahwa ini yang atas anggap nanti akan disampaikan yang besok ya, tapi kita akan membahas khusus mengenai ventricle. Jadi kalau listrik itu setelah dari bundle His, kemudian dia melewati left bundle atau yang kanan melewati right bundle, maka kita akan bisa melihat visualisasi itu di EKG adalah adanya gelombang R di V1 dan Q kecil di V6. Nah, ini adalah pada saat septum itu teraktivasi. Kemudian setelah itu sebelum dia fully bahwa ventricle itu sudah mengalami komplit depolarisasi, maka jadi septum dulu yang teraktivasi atau terdepolarisasi, kemudian setelah septum itu adalah di apex, setelah apex baru dia depolarisasi di ventricle itu selesai. Nah, karena depolarisasi di ventricle itu yang selesai duluan adalah ventricle kiri, maka gelombang R yang terbentuk pada V6 dan kemudian pada V1 biasanya akan kelihatan sebagai gelombang S. Kalau teman-teman masih ingat bahwa karena ini aliran listriknya itu adalah menuju daerah apex, dan kalau kita pasang lead itu V5 dan V6 itu adalah di daerah apex, dan yang V6 geser sedikit, maka tentunya V5 dan V6 itu gelombangnya akan pasti positif, karena dia adalah sesuai dengan arah si gelombang listrik. Tapi kalau V1, V2, dia lokasinya adalah di pemasangan leadnya, dia akan ada di daerah SIC 1 yang di SIC yang di kanan dan yang satu di kiri tapi lebih ke kanan, sehingga kalau kita lihat kenapa kok dia di V1 V2 itu negatif arah depolarisasi QRS-nya oleh karena arah
dia melawan dari arah konduksi listrik. Jadi kalau konduksinya listrik ke apex, maka V1, V2 di sini tentunya dia akan tergambarkan sebagai defleksi gelombang yang negatif. Jadi kurang lebih seperti itu ya prinsip-prinsip logika dari gelombang QRS. Nah, jadi seperti ini. Kalau di V1 itu kita akan lihat normalnya adalah R kecil dan S besar. Karena itu tadi arah gelombangnya pada saat dia teraktivasi dulu di septum, tapi kemudian dia lebih duluan ventrikel kiri dan V1 itu letaknya menjauhi dari arah kelistrikan. Sementara kalau di V6, ini variasinya kita akan bisa lihat gelombang Q yang sangat kecil dan kemudian dominan R. Karena kita lihat depolarisasinya dia sesuai dengan arah konduksi listrik. Nah, kemudian bagaimana sih sebetulnya kita akan aplikasikan dasar itu tadi? Jadi kita untuk pemahaman gangguan konduksi yang intraventrikel dengan prinsip yang seperti itu kita akan bisa mengidentifikasi bahwa dari EKG, oh ini ada hambatannya di right bundle, oh yang ini ada hambatannya atau gangguan konduksi di left bundle misalnya. Jadi secara umum gangguan konduksi intraventrikel itu adalah gangguan konduksi atau gangguan hantaran pada bundle branch. Apakah itu left bundle branch ataukah dia right bundle branch. Dan oleh karena ada blok di salah satu bundle tersebut, maka depolarisasi ventrikelnya akan menjadi lebih panjang. Sehingga kalau kita lihat, morfologi QRS-nya akan berubah dalam bentuk pemanjangan durasi atau kata lainnya gampangnya lebih lebar. Jadi jalannya untuk si arus listrik itu menjadi terhambat sehingga dia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan satu kompleks QRS. Nah, yang kedua adalah akan ada perubahan aksis. Seperti yang tadi kita jelaskan, apakah itu aksis ke kiri, apakah itu perubahan aksis ke kanan. Dan pada beberapa kasus, gangguan konduksi ini kadang-kadang adalah merupakan tanda dari adanya pembesaran ruang, terutama di ventrikel. Jadi, maksudnya adalah maknanya ya atau implikasinya. Bisa dia murni adalah adanya gangguan konduksi. Yang kedua sebetulnya dia bisa merupakan tanda dari pembesaran ruang. Nah, ini tadi yang sudah kita sampaikan akan ada beberapa variasi yaitu right bundle branch block atau hambatan pada right bundle atau left bundle branch block, kemudian ada yang fascicular block, apakah itu anterior fasciculus maupun yang posterior fasciculus. Ada juga yang bifascicular block, ada juga yang trifascicular block. Jadi kalau B itu berarti ada dua daerah yang terhambat. Kalau tri berarti ada tiga. Ya, yang pertama adalah right bundle branch block. Jadi kalau tadi diingat ada sistem konduksi ya, teman-teman sekalian, ini bisa lihat kalau right bundle branch block, maka hambatannya adalah di right bundle yang menuju ke ventrikel kanan. Sehingga kalau ada blok di sini terhambat, maka yang pertama adalah kita akan mendapatkan hambatan atau perpanjangan durasi QRS. Di mana? Jadi yang bisa kelihatan adalah kalau di EKG yang menggambarkan dari right bundle itu adalah tentunya di V1 dan V2. Jadi kita akan dengan mudah bisa melihat sebetulnya gambaran QRS-nya akan lebih lebar, tapi yang bisa menjadikan atau membuat mudah untuk identifikasi adalah V1, V2. Jadi akan kita lihat V1, V2 morfologinya pasti berubah. Selain dia halo, Dr. Wulan. Sepertinya suara dia depolarisasi septum, ya. Agak diulang lagi, dokter. Mungkin beberapa kalimat sebelum ini, dokter. Yang udah terdengar ya? Tadi ya, cuma sebentar sih, dokter. Tapi mungkin bisa diulangi lagi dari awal kalimat. Oh ya, jadi untuk right bundle branch block ya. Jadi kalau mau identifikasi, yang pertama adalah kita tentunya akan melihat pelebaran atau depolarisasi dari gelombang QRS itu menjadi lebih lebar atau lebih lama. Sehingga kita lihat QRS-nya itu pasti yang pertama adalah melebar. Itu yang dipegang. Kemudian yang kedua, kalau itu right bundle, berarti kita akan lebih mudah
mengidentifikasi dengan melihat dari V1 dan V2. Gitu. Karena V1 dan V2 ini kan menggambarkan QRS lebar. Oke. Karena ini menggambarkan apa namanya? Lucu banget. Menggambarkan right bundle. Jadi dilihat nih ya, V1 dia seharusnya kan ada Q kecil. Kemudian dia akan diikuti oleh S yang dalam. Tapi oleh karena ada hambatan, maka kita akan bisa melihat dia lebih lebar dan ada penyelesaian dari aktivasi septum. Sehingga kita akan lihat bentuknya seperti ini. Ini salah satu variasi. Ya, kemudian di V5 atau V6 kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang enggak. Jadi kalau mau gampang, patokannya adalah lihat V1, V2. Kalau itu lebar, bentuknya telinga kelinci seperti ini, atau dia bentuknya adalah defleksi positif. Kenapa sih kok defleksi positif? Karena dia membutuhkan aktivasi yang lebih panjang untuk septum gitu. Jadi dia bisa menyebabkan pelebaran durasi, dan untuk defleksi positif kadang-kadang itu disebabkan oleh karena adanya gangguan dari pembesaran ruang di ventrikel kanan. Nah, jadi karena tidak selesai ya, ini adalah keterangannya saja. Jadi kita akan bisa lihat gelombang R yang lebar, QRS-nya dominasinya lebar, kemudian kadang-kadang bentuknya telinga kelinci seperti ini. Kalau mau dihitung detil pasti lebih dari 0,12, bahkan 0,22. Jadi teman-teman akan bisa lihat kadang-kadang lebarnya itu dihitung kotak kecilnya itu bisa 7, 6 atau 7. Ya. Ini adalah beberapa variasi untuk right bundle branch block. Jadi kalau V1 kita bisa lihat seperti ini. Kalau V6 kita bisa lihat Q kecil, R besar, dan S besar. Tapi untuk V6 itu memang kadang-kadang tidak terlalu Ngapunten dokter, agak terputus-putus lagi dokter, mungkin bisa diulangi beberapa kalimat. Agak terputus-putus ngapunten dokter. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu kenapa internetnya itu ikut cuti. Oke. Jadi kembali ya, kalau V1 kita lihat lagi RBBB V1 atau V2. Gambarannya gimana? QRS-nya pasti lebar, lebih dari 220 milisecond. Kemudian kadang-kadang bentuknya telinga kecil kelinci, kadang-kadang bentuknya adalah defleksi R saja atau R dominan di V1 atau V2. Dan kita sering akan melihat T inversi seperti ini, dan ini adalah sekunder. Jadi jangan dianggap sebagai iskemik. Gitu. Kemudian ya, kalau kita lihat bentuk M-shape tadi, jadi yang ekstrim sebetulnya adalah dia rata-rata komplit. Yang punya makna klinis atau kondisi patologis biasanya adalah yang right bundle branch block yang komplit. Kalau incomplete juga bisa, jadi kita akan lihat gelombang QRS M-shape seperti ini, tapi durasi QRS-nya sempit gitu. Jadi hanya 0,12 atau 0,1, 10 atau 100 milisecond. Nah, itu kadang-kadang juga variasi normal, tapi bisa juga dia kondisi patologis tergantung dari kondisi klinis. Ya, jadi kalau saya resume lagi, kalau mau kita cara mudah ya, kalau kita lihat V1, V2, itu ada bentuk telinga kelinci seperti ini, dalam bentuk yang lebar maupun yang kecil, dia adalah right bundle branch block. Kalau lebar, kita sebut sebagai komplit, yang biasanya ada signifikan klinisnya, yang sempit kita sebut sebagai incomplete. Nah, pada beberapa variasi, seperti yang saya sampaikan tadi, bentuknya adalah dominan R. Nah, jadi kalau lihat seperti ini, kadang-kadang bingung ya, ini apa ini pasiennya ventricle tachycardy gitu. Kok semuanya QRS lebar dengan bentuk yang aneh gitu kan. Sering-sering kalau misalnya ketemu seperti ini, ini ventricle tachycardy nih gitu. Tapi pasiennya kok santai-santai, tenang-tenang aja gitu. Jadi kita lihat lagi kalau nanti pada EKG yang emergensi mungkin besok akan dibahas ya. Tapi pada right bundle branch block kita biasanya akan bisa mengidentifikasi gambaran gelombang QRS itu setelah gelombang P, kemudian yang kedua, kadang-kadang memang tidak ya, tergantung kembali kepada irama, tapi kalau ventricle tachycardy nanti akan ada clue-nya bagaimana mengidentifikasi ventricle tachycardy. Jadi makanya tetap stay tune aja di workshop ini atau di pelatihan ini.
Nah, kalau kita lihat ini V1 sama V2 QRS-nya dominan positif, kemudian lebar sekali. Jadi ini bukan ventricular tachycardia, ada beberapa item yang tidak masuk, yaitu seperti disosiasi afinut ya, besok akan dijelaskan oleh Dr. Henry mungkin. Nah ini kalau kita lihat V1 V2-nya lebar. Ya, ngapunten Dr. Wulan, waktunya tinggal 5 menit, maaf. Ya, saya cepetin aja. Soalnya ini agak sulit ya mengidentifikasi bundle branch block, jadi mungkin nanti minta diskon ke Dr. Dian. Nah, kemudian ini juga kalau kita lihat dia ada gambaran R yang dominan positif. Jadi kalau ada Q dan R yang dominan positif di V1, V2, ini adalah juga right bundle branch block. Jadi ada hambatan di sana dan ini durasinya kurang dari 120 milisecond sehingga ini adalah incomplete. Kita lihat bentuk M shape-nya atau telinga kelincinya ternyata muncul di V3. Ya, kemudian untuk left. Kalau left itu karena di sebelah kiri dan itu berarti ventrikel kiri, maka yang teman-teman lihat adalah V5 dan V6. Jadi dia ada gangguan di depolarisasi di septum, kemudian dia depolarisasi ventrikel kirinya dia mengalami hambatan, maka yang kita lihat durasinya QRS juga pasti akan lebih lebar. Dan di mana? Di V5 dan V6 gitu. Jadi gampangnya seperti itu. Kalau kiri. Ya, kemudian bentuknya bisa seperti ini ya. Biasanya di V5, V6 akan ada gambaran yang bisa bertakik, bisa juga tidak, tapi yang jelas dia sangat lebar. Nah, ke beberapa contohnya, ya, kalau left bundle sebagian besar hampir selalu adalah yang bentuknya komplit, ya, yang memiliki signifikansi klinis. Nah, contohnya ini. Ini kalau teman-teman lihat di V5 maupun V6, dia gambarannya ada seperti taki atau notching di QRS dengan QRS yang lebar. Nah, seperti ini adalah left bundle branch block. Left bundle branch block itu menjadi lebih penting daripada right bundle branch block secara klinis. Kenapa? Karena dia biasanya kondisinya patologis. Contoh yang paling sering adalah kalau kita menemukan new left bundle branch block, maka hati-hati, teman-teman harus waspada, apalagi disertai dengan suatu nyeri dada, maka dia bisa jadi adalah proses ongoing STEMI. Gitu. Kalau seandainya dia prosesnya lama, maka ini biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan gagal jantung kiri. Ya, ini adalah gambaran dari left bundle. Teman-teman kalau mau mudah lihat aja V5, V6 untuk left bundle. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa ya variasi dari normal, kemudian RBBB, kemudian LBBB. Jadi bisa dilihat nih, yang paling mudah adalah lihat V1 atau V2 untuk right bundle, lihat V5 atau V6 untuk left bundle. Nah, kadang-kadang kita agak sulit mengidentifikasi karena nggak masuk kriteria baik itu left bundle maupun right bundle. Jadi dia QRS-nya lebar saja, tapi kita sulit mengidentifikasi. Ini V1, V2 nggak masuk kriteria, V5, V6 juga nggak masuk kriteria untuk left bundle. Tapi QRS-nya secara umum semuanya lebar, lebih dari 120 milisecond. Lebih dari kadang-kadang 200 milisecond. Nah, kalau seperti ini kita sebut saja sebagai non-specific intraventricular conduction delay. Jadi dalam artian dia kadang-kadang di septum bundle branch-nya dia mengalami hambatan. Nah, kalau fasciculus itu tadi mengulang sedikit ya. Kalau fasciculus yang anterior, berarti yang di anterior di sini adalah ada blok. Kalau yang di posterior ada blok juga disebut sebagai fasciculus block atau hemiblock. Tinggal tergantung nanti kita penyebutannya gitu. Nah, kalau left anterior fasciculus block berarti ada blok di fasciculus yang di anterior. Nah, ini biasanya akan menyebabkan aksis QRS-nya itu left axis atau superior axis. Kemudian ada Q yang kecil di 1 dan AVL, dan ada gelombang R di 23 AVF. Saya akan kasih contoh. Ya, ini ya contohnya. Ada Q kecil di 1 dan AVL. Ini. Kemudian kita akan lihat, ya, ada R kecil atau kami sebut biasanya R minute di 23 AVF. Ini adalah LAFB atau left anterior hemiblock.
dia sangat jarang kalau berdiri sendiri ya, biasanya akan disertai dengan right bundle branch block seperti tadi kriteria yang udah kita sebutkan. Nah, kalau ada dua seperti itu, maka itu kadang-kadang merupakan kondisi yang patologis. Ya, jadi sering-sering dia disertai dengan RBBB, maka sudah terjadi bivascular block karena ada right bundle branch block, satu lagi ada left anterior hemiblock. Kemudian kalau posterior gimana? Kalau posterior biasanya aksisnya ke kanan dan juga ke inferior. Ada R, jadi kebalikan yang tadi, ada R di 1 AVL dan ada Q kecil di 23 AVF. Jadi dia akan kebalikan antara anterior dan posterior. Sementara kalau anterior tadi itu aksis ke kiri, kalau posterior aksis ke kanan, dan kriteria R-nya itu di 1 AVL dan Q di 23 AVF kalau posterior. Nah, ini jadi kita lihat di sini, ini sebetulnya dia nggak terlalu jelas ya. Jadi dia sudah bivascular block, tapi dia biasanya R1 akan kecil sekali dengan gelombang S, kemudian dia di 23 AVF akan ada Q kecil seperti AVF ini, jadi Q-nya kecil. Ya, kemudian bivascular block itu adalah apabila ada dua dalam jaras konduksi yang ada bloknya. Jadi apakah itu right bundle branch block disertai dengan left anterior hemiblock atau disertai dengan left posterior hemiblock. Ini biasanya bivascular block. Kalau trivascular block itu biasanya ada 3 ya. Jadi apakah itu disertai dengan AV block derajat 1, kemudian dengan right bundle branch block, disertai dengan block, ini adalah trivascular block. Dan kalau trivascular block ini harus hati-hati karena dia sangat mudah terjadi adanya gangguan AV block yang lebih berat. Nah, ini adalah trivascular block. Ya, sekarang kita masuk ke pembesaran ruang. Maaf ya, sebentar lagi ya, Dokter Dian. Ya, dokter dapat ekstra tambahan dokter dari panitia 5 menit dokter. Jadi sampai jam 11.26 kurang lebih. Jadi karena bundle branch block itu kan tidak terlalu familiar, jadi agak sulit. Tapi kalau pembesaran ruang saya kira kita akan lebih mudah. Jadi untuk pembesaran ruang itu baik atrium kiri, atrium kanan, ventrikel kiri maupun ventrikel kanan itu kita bisa identifikasi dari EKG dan cukup mudah. Ya. Jadi kembali lagi, kalau depolarisasi atrium itu kita akan bisa melihat dari gelombang apa? Tentunya gelombang P. Maka untuk pembesaran atrium, ya udah kita lihat saja dari gelombang P. Apakah itu pembesaran atrium kanan atau kiri, nanti sesuai kriteria. Tapi teman-teman harus ingat bahwa untuk lihat gelombang P, itu ideal di mana? Di lead 2. Nah, jadi kalau kita mau mengidentifikasi pembesaran atrium, ya kita harus lihat gelombang P yang di lead 2. Atau V1 boleh lah. Nah, kembali lagi ke tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Taufik atau Dr. Vita ya, bahwa morfologi normal adalah tingginya atau amplitudonya itu 2,5 kotak kecil dan lebarnya itu maksimal 3 kotak kecil. Nah, sekarang kalau ini adalah normal ya. Kalau kita lihat di lead 2 itu normalnya seperti ini. Jadi amplitudo 2,5, kemudian lebarnya adalah 3 kotak kecil. Sekarang kalau atrium kanan itu lokasinya di kanan. Sementara sekali lagi konduksinya adalah ke arah lead 2 gitu, sehingga kalau atrium kanan itu membesar, ya kalau atrium kanan membesar, kita akan bisa lihat apa di lead 2. Lead 2 kita akan bisa melihat adanya gelombang P yang amplitudonya sangat tinggi, melebihi dari 2,5 kotak kecil. Kenapa? Karena dia membutuhkan force yang lebih besar untuk mendepolarisasi atrium kanan. Dan kalau yang kiri seperti apa? Kalau yang Apunten dokter, agak terputus lagi dokter. Di lead 2. Nuwun sewu, terputus lagi. Ya. Mungkin diulangi Saya ulang. beberapa kalimat sebelumnya. Jadi
Kalau untuk pembesaran atrium kanan, kita akan lihat gelombang P di lead 2 itu tinggi dengan amplitudo lebih dari 2,5 kotak kecil atau 2,5 milivolt. Sementara kalau itu pembesaran atrium kiri, maka kita akan bisa melihat gelombang P di lead 2 itu adalah gelombang P yang bentuknya seperti huruf M. Ini kita sebut sebagai P mitral. Kalau yang kanan, yang tinggi runcing seperti ini, kita sebut sebagai P pulmonal. Nah, di list V1 juga bisa sih kita lihat, tapi mungkin teman-teman akan sedikit lebih sulit ya mengidentifikasi kalau gelombang P-nya juga akan positif tinggi, sementara kalau di pembesaran ventricle atrium kiri, kita akan lihat bifasik ya. Jadi defleksinya 2. Seperti ini. Nah, kemudian ini adalah contoh ya. Kita lihat lead 2 aja kalau mau lihat. Loh, gelombang P-nya kok seperti ini ya, kok tinggi dan langsing dan runcing, maka ini adalah gambaran P pulmonal atau pembesaran atrium kanan. Sementara kalau dia kedua atrium, nah, nanti bisa dilihat gambarannya seperti apa. Nah, itu dia ini adalah P pulmonal. Kemudian di lead satunya ini adalah notching dengan defleksi negatif yang lebih besar. Maka ini sebenarnya yang ini menunjukkan atrium kiri, yang ini menunjukkan atrium kanan. Nah, bagaimana kalau ventricle ya? Jadi ada ventricle kanan dan ventricle kiri. Yang kalau gampangnya begini, kalau ada pembesaran ventricle kanan, maka yang pertama kita lihat dulu aksisnya. Aksisnya dia akan deviasi ke kanan. Kalau pembesaran ventricle kiri, maka kita juga lihat aksisnya yang pertama adalah aksisnya deviasi ke kiri. Selanjutnya kita akan lihat perubahan pada masing-masing gelombang QRS di lead prekordial. Jadi ada banyak kriteria yang untuk menentukan apakah itu pembesaran ventricle kanan atau kiri. Tapi kita cari cara yang cepat aja, yang gampang ya. Jadi untuk hipertrofi ventricle kanan, teman-teman bisa lihat, oh aksisnya pasti deviasi ke kanan. Kemudian yang kedua, karena ada pembesaran ventricle kanan, maka sekali lagi marking untuk ventricle kanan tadi adalah V1 dan V2. Sehingga V1 dan V2 itu pasti dia dominan defleksi positif. Sehingga kalau kita lihat, maka kriteria adalah lebih besar rasionya daripada 1. Atau kita bisa lihat dominasi gelombang R. Ya, tadi ada yang terputus kalimatnya, ya. Mungkin diulangin. Jadi kembali kalau hipertrofi ventricle kanan, deviasi aksis ke kanan, kemudian dominasi gelombang di V1 atau V2 adalah gelombang R. Kalau dirasiokan dengan gelombang S pasti lebih dari 1. Karena apa ya? Karena dominasi R-nya lebih besar. Nah, kadang-kadang kita juga bisa melihat ada gambaran T inverted di lead V1, V2 tersebut yang merupakan dia ikutan dari gelombang R yang dominan. Ya, kemudian kriteria lain, kadang-kadang kita akan lihat gambaran RV strain ya di 23 AVF, tapi saya kira ini mungkin agak sulit sebagai patokan, atau gelombang S yang persisten di V5 dan V6. Ya, nanti saya tunjukkan contohnya. Nah, ini ya contohnya. Pertama kita lihat aksisnya. Oh, aksisnya adalah deviasi aksis ke kanan. Kemudian kita lihat V1, V2 kok positif defleksinya. Karena R-nya positif dominan di V1, V2, kemudian deviasi aksis ke kanan, dan ini ketambahan masih ada gelombang S yang persisten di V5, V6, maka ini adalah masuk kriteria dari pembesaran ventricle kanan. Ya, kalau kiri gimana? Kalau kiri kebalikannya aja. Jadi dia pertama aksesnya ke kiri, kemudian kita lihat gelombang R-nya di V5 dan V6 itu pasti dominan amplitudonya. Gitu. Karena dia ventricle kirinya membesar. Jadi ini adalah kriteria yang sering dipakai gitu. Boleh pakai School of Lyon, boleh pakai Cornell, kemudian ada satu kriteria yang lain lagi. Tapi kalau mau cepat dan gampang,
langsung identifikasi tuh V5, V6. V5, V6 amplitudenya tinggi sekali, kok lebih dari 35. Gitu. Nah, itu hampir pasti adalah pembesaran ventrikel kiri kalau dia disertai dengan deviasi aksis ke kiri. Kemudian kalau mau pakai kriteria ya, ini seperti ini. Kita lihat gelombang S di V1. Terus kita lihat gelombang R di V5 atau V6. Jadi ini bukan rasio ya, ini atau. Itu kalau kita jumlahkan dia lebih dari 35 kotak kecil. Atau mau pakai kriteria Cornell. R di AVL lebih dari 11. Ini juga boleh. Merupakan surrogate gitu. Atau kita mau pakai kriteria yang by gender, itu laki-laki atau wanita, itu pakai kriteria seperti ini. Tapi kalau kita mau mencocokkan kriteria kan lama, jadi kita bisa pakai cara cepat, ya udah S di V1 ditambah R di V5 atau V6, amplitudenya berapa total? Kalau dia total lebih dari 35, maka itu adalah left ventricular hypertrophy. Ditambah dengan deviasi aksis ke kiri, atau kadang-kadang ada gambaran T inversi yang non spesifik, jadi yang yang asimetrical gitu di V5 atau V6 yang disebut sebagai LV strain. 1 menit lagi ya dok ya. Adalah contohnya, kita lihat yang pertama. Halo. 5 aja ini udah lebih nih. 1, 2, ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 5, 30 tambah 20. Itu sudah 50 sendiri amplitudonya. Maka itu adalah masuk dalam kriteria LVH ditambah ada LV strain. Ya, ini contoh yang lain. Ada gambaran T inversi yang non spesifik. Ya, kadang-kadang seperti ini kita bingung nih. Ini ST depresi iskemik atau LV strain gitu. Jadi kembali lagi kepada klinis pasien. Ya, kalau biventricular gimana? Kalau biventricular teman-teman akan lihat ada hipertrofi ventrikel kiri tapi aksisnya ke kanan gitu. Atau ada gelombang R yang lebih besar daripada Q di AVR, itu bisa. Atau kadang-kadang kita bisa melihat di V2 atau V3 gelombang QRS-nya yang defleksi positif dan yang negatif dia sama tingginya. Maka ini kadang-kadang adalah gambaran biventricular hipertrofi. Ya. Ini beberapa referensi ya, teman-teman bisa gunakan. Dan akhirnya demikianlah materi dari bundle branch block dan juga pembesaran ruang. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Dian yang sudah memberikan tambahan waktu. Saya cukupkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, panitia dokter yang memberikan tambahan dokter. Ya, terima kasih Dr. Wulan atas pemaparan materinya yang sangat banyak ya. Suara saya terdengar ya? Kok seperti itu? Terdengar. Oke. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, dokter, ini lumayan banyak nih. Cuman nanti karena terbatas waktu, nanti saya pilihkan saja beberapa untuk pertanyaan yang belum terjawab, termasuk yang tadi materi pertama atau materi kedua, itu tadi ada yang belum terjawab, akan dijawab melalui Telegram. Jadi semuanya juga bisa membaca dan juga bisa belajar dari pertanyaan-pertanyaan peserta yang tadi belum terjawab. Ini saya Dokter Wulan mau menjawab satu-satu atau langsung saja ya dok ya? Biar langsung saja, tergantung moderator. Oke, ini saya bacakan pertanyaan pertama dokter. Ini dari perawat, dari nurse Andri menanyakan, pada kelainan aksis apakah yang membahayakan pasien sehingga harus ditangani segera, dan juga apakah dengan medikamentosa aksis tersebut bisa kembali lagi. Lalu dari Dokter Kuratun Aini menanyakan kondisi bundle branch block manakah yang berbahaya juga untuk pasien, apakah itu suatu keadaan emergensi? Karena dari beliaunya mendapatkan pengalaman ada pasien dengan intraventricular conduction delay, namun pasien klinis baik-baik saja. Dan pasien juga post-COVID dengan koagulopati, apakah ada penanganan khusus? Mungkin yang masalah pasien dengan COVID akan dijawab pada sesi yang lain ya dokter ya. Terus yang satu lagi, ini tadi ada pertanyaan dari perawat Fauziah Dian, ini menanyakan bahwa
apakah tanda klinis khas pada pasien dengan gambaran EKG bundle branch block, apakah yang harus diperhatikan, terlebih kegawat daruраtannya, karena selain nyeri dada kan ada dok, nyeri dada dengan gambaran RBBB ataupun LBBB ya, mungkin itu kan akan dijawab pada saat sesi iskemik. Kemudian satu-satu kali ya dokter Dian. Tadi yang pertama dulu boleh nggak? Nanti saya lupa. Ya, yang pertama mengenai aksis yang membahayakan pasien dokter, dan apakah medikamentosa bisa membantu membalikan? Ya. Jadi sebenarnya kalau aksis itu kan perubahan dari bagaimana aksis dari konduksi dari electrical conduction ya. Dan sebetulnya tidak ada yang membahayakan gitu. Jadi kalau perubahan aksis itu, kita lihat dulu deh. Kalau perubahan aksisnya itu akut, itu kita lihat irama secara umum. Jadi kadang-kadang ventricle tachycardia itu akan ada perubahan aksis. Nah, jadi kita lihat lagi sebenarnya kalau itu hanya perubahan aksis saja sih nggak apa-apa. Tapi kalau dia itu kita balik ya. Jadi kalau seperti ventricle tachycardia atau torsade de Poinct itu kita akan melihat perubahan aksis yang tiba-tiba yang menyertai dari kelainan irama gitu. Jadi contohnya seperti tadi waktu kita menyampaikan tentang right bundle branch block, gambarnya ini kok kayak gini nih, beberapa orang mungkin gitu kan. Tapi kita lihat lagi, dia dengan sebelumnya. Punten dokter, koneksinya mungkin agak sedikit itu adalah berbahaya. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, apakah perubahan aksis itu ada yang berbahaya? Itu nggak seperti itu. Jadi cara melihatnya. Ya, mungkin karena perubahan aksis ini ya dok ya, bisa terjadi suatu anatomi atau fisiologi kompensasi dari penyakit pasien ya dok ya. Jadi aksisnya mungkin berubah ataupun dia memang dari awal bawaannya memang aksisnya seperti itu, memang variasi orang normal ya dok ya. Jadi kalau secara klinis, kalau untuk mengenai aksis sendiri, sekali lagi kembali ya teman-teman, kita kalau ada perubahan EKG, jadi yang kita obati itu sebenarnya bukan EKG, yang kita obati itu pasiennya, gitu. Jadi kalau teman-teman lihat kok aksisnya berubah, ini pasiennya kenapa, gitu, kita kembalikan lagi. Contoh nih kalau misalnya pasien COVID ya, pasien COVID dia kemudian terjadi perberatan sesak nafas, terjadi gambaran desaturasi, kemudian kita lihat EKG-nya, loh kok EKG-nya kok aksisnya berubah dari kemarin ketika entry, kok aksisnya jadi right aksis deviasi, kok jadi ada gambaran right bundle branch block tiba-tiba gitu dengan right aksis deviasi. Nah itu baru kemungkinan dia ada kondisi klinis yang berubah gitu, apakah itu emboli paru misalnya seperti itu. Jadi kembalikan lagi sih si pasien itu kondisinya seperti apa. Kemudian yang kedua, bundle branch apa yang emergensi tadi ya, kalau nggak salah itu ya pertanyaannya. Kalau bundle branch yang emergensi yang harus teman-teman lihat adalah kalau ada new left bundle branch block. Itu yang paling istilahnya yang paling emergensi ya. Jadi kalau ada seorang pasien kemudian dia ada keluhan sesak kah atau chest pain kah, terus EKG-nya kita tahu bahwa kemarin itu kok baik-baik aja, kok hari ini kok jadi left bundle branch block gitu. Nah itu kita harus lakukan, istilahnya kita harus lebih waspada, kita lakukan serial untuk lihat apakah ini adalah new left bundle. Ya, agak terputus dokter, ngapunten. Begitu pula right bundle branch block ya. Jadi kalau ada perubahan jadi new left bundle branch block yang sebelumnya enggak, atau ada new right bundle branch block yang sebelumnya enggak, maka kita lihat lagi, apalagi kalau pasien dengan keluhan, jangan-jangan dia akut STEMI. Berarti kalau misalnya pasien dengan gambaran RBBB dia tidak apa-apa, berarti bukan STEMI ya dok ya mungkin ya? Kalau right bundle branch block itu bisa jadi dia kondisi pembesaran ventrikel kanan yang sudah lama, bisa dia memang intrinsik ada block di right bundle, bisa dia varian normal karena beberapa orang ada varian normal dalam bentuk, maksudnya ada beberapa orang yang right bundle branch block dan dia adalah variasi normal. Oke, ya mungkin ini tadi sudah berikutnya? Ya. Ini sudah menjawab 3 pertanyaan sekaligus, dokter. Ya, ini ada 1 pertanyaan terakhir mungkin bisa kejawab sekaligus ya, mumpung masih ada waktunya. Jika
ada ditemukan keterangan catatan hasil EKG dengan sinus ritem dan juga RAD, artinya ada pergeseran sumbu aksis jantung ke kanan. Yang ingin ditanyakan, hasil EKG tersebut gelombang mana sajakah yang menunjukkan abnormalitas dan cara mengidentifikasi seperti apa? Apakah perlu penunjang lainnya, dokter? Ini maksudnya mungkin apakah ada penyakit penyerta mungkin ya, dok? Misal pada RBBP kan juga pada pasien hipertensi pulmonal atau basicnya dia punya kelainan paru atau ada penyakit paru kan juga bisa terjadi, dokter. Mungkin bisa dijelaskan, dokter? Kalau right axis deviasi tadi ya pertanyaannya ya? Ya RAD ya. Dokter. Ya. Jadi right axis deviasi memang kita agak bisa menjadi clue awal ya. Bisa menjadi penanda awal bahwa ada sesuatu yang berhubungan dengan si jantung kanan. Apakah itu paling sering adalah ventrikel kanan. Dan kembali lagi kita, kira-kira apa sih yang menyebabkan adanya sedikit perubahan di ventrikel kanan? Karena dia bisa jadi merupakan tanda awal sebelum terjadinya sebuah pembesaran ventrikel kanan yang nyata gitu. Jadi apakah ada kelainan paru misalnya, kemudian apakah ada kelainan hipertensi paru, atau dia ada penyakit jantung bawaan yang biasanya memberikan load yang lebih besar di ventrikel kanan, seperti contohnya seperti atrial septal defect misalnya, karena dia sering asimptomatik. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang harus dilakukan kemudian? Jadi kalau ada teman-teman menemukan ada right axis deviasi, yang paling mudah adalah ya chest X-ray. Lakukan aja ronsen gitu. Kita lihat paru-parunya masalah atau enggak. Atau sebelumnya dicari dulu riwayatnya, apakah dia ada asma, ataukah dia ada penyakit paru obstruktif yang lain, ataukah dia ada riwayat penyakit jantung bawaan, atau ada keluhan-keluhan yang dulu pada saat dia lebih muda atau waktu anak-anak dia mengarah ke penyakit jantung bawaan atau tidak. Kemudian baru chest X-ray, kita lihat lagi struktur parunya, kemudian kita lihat lagi kontur jantungnya, apakah ada pembesaran di atrium kanan, ventrikel kanan, atau ada pelebaran di konus pulmonalis. Nah, itu beberapa hal yang bisa menyebabkan right axis deviasi. Tapi kadang-kadang 1-2 kasus pada orang yang lebih muda atau yang adult itu juga variasi normal. Terima kasih Dokter Wulan atas penjelasannya dan materinya sangat bagus sekali. Memang agak sedikit ribet ya, karena memang sesuatu yang sering ditemuin, tapi kadang-kadang juga bikin harus mikir kalau misalnya tidak terbiasa membaca EKG dengan bundle branch block ini.